Ya halo, selamat pagi Harlisteners, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang rasanya kembali saya Riyama Silitonga hadir menemani Anda di program Heartline Bela Negara untuk edisi kali ini selama 1 jam ke depan. Dan kali ini saya bersiaran tidak di gedung radio Heartline, tetapi senang sekali kalau kali ini saya bersiaran di gedung Lemhanas Jakarta yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan kali ini langsung saja saya akan menyapa tentunya untuk seluruh pendengar yang mendengarkan kami melalui jaringan network kami di 100,6 FM Heartline Karawaci. Anda juga yang mendengarkan di Lampung, tepatnya di gelombang 91,7 FM. Halo, apa kabar untuk semuanya? Kemudian juga di Samarinda melalui gelombang 94,4 FM. Anda juga yang mendengarkan di Bali 92,2 FM. Apa kabar? Tentunya penuh sukacita dan juga semangat di hari ini ya. Anda yang mendengarkan di Berau di 95,9 dan juga yang mendengarkan melalui live streaming kami di heartline.co.id dan juga di heartlineradio.com. Di kesempatan Heartline Bela Negara kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas yang kali ini sudah bersama dengan saya. Dan tidak hanya bersama dengan Gubernur Lemhanas, kali ini saya juga bersama dengan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Laksamana Muda TNI Yuhastar, dan juga saya didampingi kali ini oleh tentunya Ibu Diana dari Bakti Asdira untuk kesempatan kali ini. Dan langsung saja saya akan sapa dulu sebelumnya rekan saya, duet saya. Oke, Bu Diana, halo, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Ya. Kali ini kita langsung saja ya. Kali ini saya bersama dengan Gubernur Lemhanas. Langsung aja Pak Jenderal. Halo, apa kabar Pak? Lebih dari luar biasa. Dahsyat ya Pak. Dahsyat. Ya, kemudian juga ada Pak Yuhastar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, dan yang pastinya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Kita ngomongin tentang bela negara begitu Pak Jenderal. Bisa dibilang sebetulnya dari kacamata Lemhanas sendiri, kalau kita melihat nilai-nilai kebangsaan, Heartline Bela Negara, definisi dari teman-teman dari seluruh pejabat di Lemhanas sendiri bagaimana Pak sebetulnya kalau kita lihat dari nilai kebangsaan? Ya, untuk tidak bersifat dan bersikap terlalu kaku, kita melihatnya dari segi ini saja, harfiah dan logika. Bela negara itu apa ya? Bela negara itu kan sebetulnya esensinya cinta tanah air. Cinta tanah air, dan cinta tanah air itu untuk kelompok-kelompok komponen-komponen masyarakat itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dia bisa berbeda dari kelompok profesi, dia bisa berbeda antar kelompok usia. Tapi esensinya adalah cinta tanah air dan bagaimana kita bisa memberikan sumbangan terbaik bagi tanah air karena kecintaan kita. Iya, saya tertarik dengan istilah cinta tanah air begitu Pak Jenderal. Kalau kita lihat sekarang sepertinya sudah sangat minim sekali, bisa dibilang mungkin kita prihatin dengan kondisi khususnya generasi muda. Sepertinya istilah cinta tanah air itu nggak melekat di hati mereka. Bagaimana? Tentunya ini juga merupakan tugas tidak hanya pemerintah tapi juga Lemhanas, tapi juga seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Bagaimana Pak Jenderal? Ya, kalau dari sisi Lemhanas nanti akan dilanjutkan dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Lemhanas melaksanakan penyebarluasan nilai-nilai pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan menyelenggarakan kursus-kursus singkat kepada komponen-komponen masyarakat. Apakah komponen-komponen masyarakat itu datang untuk beberapa hari lamanya di Lemhanas secara terpusat, atau Lemhanas mengirimkan tim ke daerah-daerah bagi mereka yang telah menyampaikan ingin untuk mendapatkan pembekalan. Berarti ini terbuka untuk umum Pak Jenderal? Bagaimana? Terbuka untuk umum berarti ya? Terbuka untuk umum ya, terbuka untuk seluruh umum. masyarakat. Tadi apa pertanyaannya? Iya, mungkin kalau kita ya, itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita bandingkan dengan generasi yang lalu, sekarang antara generasi muda dengan generasi saya sudah berbeda. Antara generasi saya dengan generasi orang tua saya itu semakin berbeda. Semakin kita mundur ke belakang, sebetulnya kepada remaja pada waktu mereka remaja, pilihan itu masih terbatas, sehingga mereka tidak banyak godaan-godaan. Tetapi semakin modern kita, semakin terbuka pergaulan antar bangsa, maka dengan masuknya informasi semakin banyak juga pilihan-pilihan bagi pemuda.
Nah, pilihan-pilihan itu bisa yang merupakan godaan, ancaman, tetapi juga sebetulnya bisa menjadi tantangan yang bisa merubah tentang apa yang kita katakan sebagai cinta tanah air. Kalau cinta tanah air di masa lalu karena pilihan itu terbatas, lebih banyak bisa kita lihat dalam bentuk ancaman fisik, sehingga cara meresponsnya juga bersifat fisik. Mungkin sekarang kita melihatnya bahwa tantangan-tantangan itu bersifat non fisik, sehingga juga cara menjawabnya itu lebih bersifat atau ditantang untuk bisa berprestasi dalam bidang non fisik. Dan sebetulnya juga tidak jarang pemuda-pemuda Indonesia ini yang berprestasi dalam bidang non fisik. Kita sering membaca juga di media bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu meraih juara-juara olimpiade, sains kayak. Kita juga tidak kalah melihat pemuda-pemuda Indonesia itu dihargai dalam keterampilannya dan dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan besar internasional di luar negeri. Jadi esensinya adalah tinggal bagaimana kita melihat, tapi memang bahwa tantangan sekarang itu bagi generasi muda itu jauh lebih besar, sehingga memang memerlukan daya tahan tentang cinta tanah air ini lebih besar. Iya. Contoh dari ancaman non fisik itu seperti apa, Pak Jenderal? Ancaman non fisik itu misalnya adalah narkoba, bisa dikatakan fisik ya. Awalnya itu non fisik, artinya bukan seperti ancaman musuh yang akan menyerang negara kita. Karena bela negara juga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah kekuatan militer agar negara kita itu kuat, dan potensi ancaman musuh yang akan menyerang negara kita itu pun bisa kita atasi karena kita sudah membangun kekuatan pertahanan yang besar. Tetapi awalnya adalah memang seperti narkoba, itu mungkin awalnya berbentuk non fisik, tetapi pada akhirnya kalau kita melihat bahwa dampak perusakannya itu bisa pada kesehatan dan pada badan dan tubuh seseorang, maka dampaknya bisa bersifat fisik dalam pengertian perusakan kondisi kesehatan seseorang. Iya, mungkin saya ke Pak Yohastar gitu, terkait dengan posisi Bapak sebagai Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Sebetulnya apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat? Sosialisasi seperti apa, Pak Yohastar? Iya, sederhananya ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, sebetulnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini dalam rangka kita membangun kesadaran kolektif kita, bagaimana kita mencintai tanah air kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, tentunya untuk kita bisa mencintai tanah air, tentunya harus ada rasa memiliki, dan harus kita waspada terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap diri kita, dan kita ingin masyarakat kita yang berbagai profesi ini bisa memberikan sumbangsih kepada negara ini sesuai bidangnya masing-masing. Nah, hal yang tidak boleh kita pungkiri adalah bahwasanya bangsa ini majemuk, multi etnis, multi agama. Nah, bagaimana kita membangun solidaritas, membangun toleransi, untuk kita komit terhadap apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, apa yang menjadi tujuan nasional kita. Nah, oleh sebab itu terkait dengan semangat bela negara ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, harus dilandasi rasa cinta tanah air, sehingga kita punya komitmen terhadap bangsa ini, ada kepedulian, ada rasa memiliki. Nah, inilah yang Lemhanas mendapat amanah untuk melaksanakan pemantapan nilai kebangsaan, supaya kita bisa menyadari posisi kita masing-masing, hak dan kewajiban kita terhadap bangsa dan negara ini. Sampai ke jenjang mana itu, Pak? Kalau kita lihat kan, kalau kita mau melihat ke satu organisasi terkecil di lingkungan kita, yaitu Karang Taruna. Kita tahu bagaimana Karang Taruna dulu begitu dikjayanya, berjaya, bahwa mereka bisa menumbuhkan rasa itu kepada pemuda-pemuda di sekeliling. Nah, apakah masuk juga sampai pada tingkat kelurahan seperti itu, Pak? Maunya kita sebetulnya ini seluruh lapisan masyarakat, jenjang dari pimpinan teratas sampai kepada rakyat di pelosok tanah air maunya. Tapi karena keterbatasan kita, sehingga kita melaksanakan
secara strategi yang kita pilih adalah seperti multi level marketing. Karena kita sadar kemampuan Lemhanas untuk melaksanakan itu dalam 1 tahun paling-paling hanya untuk 1.500 sampai 2.000 orang. Padahal rakyat kita ada 240 juta lebih. Sehingga memang kita prioritaskan kepada pertama adalah tokoh-tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan tokoh-tokoh pemuda juga termasuk di dalamnya, supaya mereka menggetuk tularkan, menyebarkan, sehingga ini untuk membangun kesadaran kolektif ini bisa lebih cepat terwujud. Balik lagi ke Tuturi Handayani gitu ya Pak. Nah itu dia yang kita harapkan. Oke Bu Diana. Baik, jadi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa bangsa ini perlu melakukan program bela negara itu sendiri? Bagaimana tanggapan dari sisi Lemhanas? Apakah Indonesia ini sudah sedemikian darurat gitu sehingga diperlukan program bela negara, atau Indonesia sudah semakin kurang tangguh, atau bagaimana tanggapan Pak Jenderal atau Pak Yuhasti? Baik, sebetulnya analoginya sederhana saja. Kenapa kita peduli dengan kesehatan kita? Apakah karena kita sedang sakit? Kan tidak. Jadi pada saat kita sehatlah justru kita peduli dengan kesehatan kita, supaya kita care, kita bisa mengantisipasi kalau ada penyakit yang menyerang diri kita udah tahu apa yang harus kita perbuat, dan kita berharap tentunya penyakit tidak datang. Sama dengan bela negara ini, kita mestinya pada saat kita tidak ada konflik itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Suatu saat kalau kita menghadapi ancaman, ada konflik, kita siap untuk menghadapinya, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Masing-masing kita peran dan tugas tanggung jawab kita supaya kita tahu. Kalau tidak, ini bangsa yang besar untuk menjaga dan mempertahankan Indonesia dengan kemajuan teknologi sekarang ini seperti disampaikan oleh Pak Gubernur. Ancaman ini sekarang tidak lagi ancaman fisik yang konvensional. Orang invasi tentara dari negara lain masuk ke Indonesia, sekarang tidak. Dari berbagai lini, dari teknologi, dari media, dan lain-lainnya, dalam bentuk berbagai macam. Tadi sudah diberi contoh oleh Pak Gubernur, narkoba, juga ideologi, juga paham-paham lainnya. Nah, kalau kita tidak peduli dan kita tidak tahu terhadap apa yang kita hadapi, kita tentunya tidak siap untuk menghadapinya nantinya. Tahu-tahu kita sudah hancur, sudah darurat begitu ya. Darurat. Untuklah semangat bela negara ini memang harus ditumbuh kembangkan. Undang-undang juga mengamanatkan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu punya hak dan kewajiban dalam masalah bela negara. Masalahnya kadang-kadang kita kan tidak tahu karena tidak mendapatkan wawasan yang memadai. Hal-hal yang harus diperlukan dalam rangka kita membela negara. Oleh sebab itulah sosialisasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membangun semangat bela negara, pemantapan wawasan kebangsaan itu tetap harus kita lakukan secara terus-menerus. Sebetulnya ya, konsep bela negara itu tidak harus menunggu ancaman, tidak harus menunggu dekadensi atau kemerosotan. Kalau kita lihat esensinya cinta tanah air dalam keadaan normal saja, maka kita harus bisa untuk mendidikkan kepada warga negara sejak dia pada usia dini untuk mencintai tanah air. Misalnya kita lihat juga di negara lain, bahkan negara yang kita anggap sudah modern, sudah maju, tetap mereka tanamkan bela negara dalam bentuk hakikat cinta tanah air. Tapi karena mereka itu sudah melekat dan dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan, tidak terasa sebagai sesuatu yang baru. Kita mungkin agak terabaikan selama ini, sehingga ketika untuk dipulihkan kembali, kita terasa ini sebagai hal yang baru. Misalnya, untuk mengenal siapa sih saya ini pada tingkat yang paling awal, paling dini, apa kaitannya dengan masyarakat yang ada, apa kaitannya dengan negara. Dari sejak dini mereka sudah diperkenalkan, kita adalah rakyat, kita adalah pemilik
negara dalam bentuk kedaulatan. Bagaimana kita menyalurkan aspirasi? Kita menyalurkan aspirasi melalui wakil-wakil kita yang ada di parlemen. Senayan, ya. Siapa wakil kita dari daerah kita? Mari kita besok kita akan berkunjung ke tempat wakil kita dari daerah kita untuk mengenal dan menyampaikan aspirasi kita. Nah, itu nyambung. Bagaimana untuk menyambungkan pendidikan formal, pendidikan di keluarga, dan juga bagaimana sistem kemasyarakatan kenegaraan ini dibangun, itu nanti akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Juga misalnya dengan upacara-upacara, kembali di negara yang kita anggap bahwa sebetulnya dia itu sudah menjadi individualistis, itu orang di sana bisa sangat bangga untuk melihat benderanya. Iya. Kita saja di negara itu, kita juga bisa tertularkan bahwa kita kok bisa bangga dengan melihat bendera sebuah negara. Kita pun harus seperti itu, bahwa kita melihat bendera kita itu dengan penuh kebanggaan. Dan itu dididikkan mulai sejak dini. Iya, jadi memang intinya harus dari rumah begitu ya, Bu Diana ya. Betul sekali. Iya. Jadi kalau tadi diadakan upacara-upacara, tentunya dimulai di sekolah pun juga penting ya Pak ya, karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah tidak melaksanakan upacara bendera lagi, dan itu perlu digaungkan kembali dan menjadi wajib di setiap sekolah, termasuk sekolah internasional Pak. Betul sekali. Dan idealnya usia berapa kita bisa tanamkan semangat bela negara ini Pak di keluarga? Sedini mungkin. Sedini mungkin di usia berapa Pak? Kalau bisa dari taman kanak-kanak, mengapa tidak? Taman gedung itu apa kanak-kanak. gedung itu? Gedung itu adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa di situ? Itu adalah wakil-wakil kita. Misalnya ya, seperti itu. Terus apa arti bendera? Terus kemudian apa arti warga negara? Mengapa kita menjadi warga negara Indonesia? Apa hak dan apa kewajiban kita? Jadi ada jembatannya untuk menunjukkan hal-hal yang konkret dengan memberikan maknanya bagi si anak dan memberikan dampak bahwa ini adalah milik kita, negara dan bangsa ini milik kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Iya. Iya, jadi mungkin tadi jadi ini bagian dari, untuk menularkan. Tadi kan saya menggarisbawahi kata-kata menularkan rasa cinta bangsa ini kepada anak didik kita, begitu ya. Nah, di era kekinian ini, saya ke Pak Yahastar, bagaimana caranya Pak supaya program-program yang disampaikan Lemhanas itu boleh diterima oleh masyarakat kita yang sudah modern, bahkan lebih cenderung ke individualistis, gimana Pak? Ya, inilah tantangan kita sekarang ini kan. Generasinya udah beda ya. Sekarang generasi Y, generasi Z bahkan udah semua suasananya sudah beda. Kalau pada masa lalu mungkin sosialisasi, katakanlah dulu waktu zamannya P4 gitu kan lebih banyak doktriner lah gitu. Nah, sekarang tentunya tidak bisa lagi dengan cara itu, tapi lebih banyak kepada bagaimana implementasinya, bagaimana aplikasi di keseharian kita. Jadi memang lebih kita mengajak pada peserta dalam sosialisasi ini adalah memberikan contoh-contoh real apa yang terjadi di masyarakat, terus di mana kita harus berbuat, seperti apa harus kita berbuat. Nah, tadi Pak Gubernur sudah memberikan contoh mulai dari kalau anak usia dini, kita pengenalan dulu penanaman, diberi contoh oleh beliau tadi. Kenalkanlah indahnya negara Indonesia, pemandangannya dan lain. Nah, kalau sudah tumbuh rasa cinta dari awal itu sudah kenal, itu lebih mudah untuk menanamkan kepada mereka-mereka ini usia yang lebih dewasa. Nah, karena kami ini adalah sasarannya sekarang ini adalah kepada tokoh-tokoh yang beliau-beliau itu notabene sebetulnya sudah tidak diragukan lagi. Lebih banyak kami menghimbau dan mengajak. Kita pedulilah kita sudah tahu, tapi kenapa kita tidak berbuat gitu. Seperti tadi juga ditanyakan, apakah sudah ada hal-hal yang mengancam bangsa kita. Nah, kita lihat sajalah apa yang terjadi fenomena sehari-hari. Betapa mudahnya kita emosi, betapa mudahnya kita diadu domba, konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini kan indikasi-indikasi artinya kebersamaan kita terusik gitu.
Nah, kesadaran solidaritas kita kan sudah mulai terganggu. Nah, untuk itulah kami meminta kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh akademisi untuk kita berbuatlah sesuatu. Untuk kita paling tidak mulai dari lingkungan terkecil, lingkungan di sekitar kita. Marilah kita bersama-sama, kenapa energi untuk berkonflik itu akan lebih baik kalau kita gunakan untuk membangun bangsa ini. Nah, itulah yang kita lakukan, sehingga dalam kegiatan sosialisasi kami lebih banyak dialogis, tidak satu pihak, tapi kami saling berbagi, karena masyarakat kita juga sebetulnya sudah tahu sih sebetulnya. Kalau kita tanyakan rasa nasionalisme masyarakat kita, kita nggak usah ragukan lah, karena semua kita itu punya rasa nasionalisme. Kalau terusik pasti akan keluar. Hanya saja bagaimana menyalurkan rasa nasionalisme ini kepada jalan yang benar. Artinya memang militansi kita itu memang betul-betul untuk kebersamaan demi bangsa dan negara. Kadang-kadang rasa terusik itu justru dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, Pak. Ketika mereka sekolah di sana, mereka bekerja di sana, kesentil sedikit tentang negaranya, bangsanya, benderanya, baru mereka benar sekali. Mereka merasa terusik. Tapi ketika kita ada di dalam, sepertinya seolah-olah EGP gitu istilah anak muda sekarang. Iya, bagaimana ini, Pak? Kalau tadi dikatakan apakah generasi muda sekarang itu mengalami dekadensi kemerosotan dalam cinta tanah air, mungkin kita tidak bisa sepihak begitu saja untuk mencari kesalahan-kesalahan ya. Sedikit banyak mungkin kita perlu introspeksi juga. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pembina, mungkin kita yang sudah bukan saja lupa, tetapi ketinggalan dengan upaya untuk menyesuaikan cara-cara dengan cara dan gaya yang dimiliki oleh generasi muda yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tadi disebut ada generasi XYZ gitu ya. Saya berasal dari generasi baby boomers, jadi sekarang tahu usia saya berapa kan, gitu kan. Sudah bisa mereka-reka gitu ya, Pak ya. Di rumah misalnya, mungkin dulu akan lebih mudah orang tua itu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Waktunya lebih banyak. Waktu lebih banyak, bahasanya juga mungkin dalam satu frekuensi. Kalau sekarang tantangannya adalah bagaimana orang tua itu bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya dalam bahasa yang mereka bisa terima dan mereka bisa mengerti dan memberi makna bahwa yang disampaikan itu punya arti buat mereka, bukan mengerti dan bukan tidak mengerti, tetapi mereka dengan nyaman untuk bisa menerima komunikasi itu. Kita melihat terkadang juga kesenjangan generasi ini membuat kesenjangan komunikasi, yang itu kemudian melepas generasi muda ini kepada kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, yang terkadang juga bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Iya, oke, Bu Diana. Ya, baru-baru ini kita mendapatkan gambar-gambar informasi ya Pak ya, yang mengatasnamakan kepemudaan, ya, yang mengatasnamakan kebudayaan, padahal ada sesuatu di balik itu, terkait dengan salah satu nilai bela negara yang tadi cinta tanah air. Dilihat bahwa gerakan pemuda tersebut tidak yakin dengan ideologi kita Pancasila, seperti itu. Jadi apakah ada salah satu atau beberapa nilai yang hilang dari program penyampaian bela negara tersebut, Pak? Bagaimana metode penerapan dari konsep bela negara ini dari sisi Lemhanas tentunya yang menurut saya tidak tersampaikan secara merata program ini sampai ke pelosok-pelosok, mengingat memang jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 250 juta jiwa. Mohon tanggapannya Pak Jenderal. Ya. Baiklah, nanti akan disambung oleh Pak Deputi. Di sini ada masalah pertanyaan kepemerataan secara horizontal, tetapi juga ada masalah-masalah yang sifatnya substantif gitu ya. Tadi ditanya tentang Pancasila, tadi sudah disampaikan perlu ada evaluasi tentang cara penyampaian yang bisa secara efektif masuk dalam bahasa yang difahami oleh generasi audiens. Saya tidak mengatakan itu selalu muda, tetapi juga agak dewasa, karena cara berbicara dan misalnya saja dengan adanya media sosial, itu dengan adanya internet,
mudah untuk mencari informasi. Iya. Tetapi kesempatan untuk mendalami sebuah informasi itu berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau generasi masa-masa sebelumnya itu tentang suatu informasi, dia masih sempat untuk mencari kedalaman. Tapi kalau sekarang secara horizontal itu lebih bersifat scanning gitu ya. Nah, kita mesti mencari bagaimana bahasa yang bisa cocok, bisa diterima, karena juga kelihatannya kesannya adalah bahwa generasi sekarang itu lebih pragmatis untuk cepat mempertanyakan what's in it for me, apa sih ini artinya buat saya, kalau nggak ada ini cuma kaset rusak aja nih. Tetapi juga pada tingkat politis ini merupakan tantangan juga bagi kita semua, karena kita berhadapan dengan audiens dan masyarakat yang lebih pragmatis. Kita harus mampu juga untuk memberikan makna apa arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan arti dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak bisa lagi Pancasila itu hanya dihafal ada 5 sila, tetapi tidak pernah merasakan manfaatnya secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Ini tantangan buat kita semuanya. Dan untuk mencari bentuk konkret dari penjabaran Pancasila, kita memang harus berani untuk berbicara tentang hal-hal yang sulit di dalam bangsa dan negara ini. Misalnya, sudahkah negara dan bangsa ini mampu dalam alam demokrasi? Salah satu kewajiban demokrasi yaitu melindungi minoritas. Ini satu pertanyaan saja. Nah, implementasi dari Pancasila akan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kita bahas. Biasanya kita malas untuk membahas hal-hal yang sulit. Ada tambahan Pak Deputi? Iya, Pak Deputi, silakan. Saya ingin menambahkan saja. Tadi yang ditanyakan juga selain dari substansinya juga bagaimana untuk bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini tentunya kita perlu bergandengan tangan secara bersama-sama, karena Lemhanas saja itu tidak mampu udah pasti. Kementerian dan lembaga terkait kan juga banyak yang melaksanakan kegiatan yang sama. Bagaimana kita mengintegrasikan ini semua kegiatan ini, dan juga tentunya kita berharap juga lembaga-lembaga pendidikan itu organisasi masyarakat yang ada juga kita bersama-sama, karena membangun kesadaran kolektif ini memang harus bersifat masif. Dia tidak bisa oleh 1-2 institusi saja, tapi kita harus bersama-sama, karena tantangan yang dihadapi seperti tadi contoh yang dibilang tentang ada kelompok-kelompok pemuda nilai-nilai mungkin yang kelihatannya luhur, kelihatannya memang ini berlaku universal, tapi mungkin ada yang hilang, tidak cocok dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Karena memang cara-cara itu juga salah satu bentuk penetrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak asing lah, katakanlah pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi kita. Sehingga memang kalau kita bersama-sama melakukannya, insya Allah ini akan lebih cepat untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Ya, kemarin juga kami sempat karena kedatangan kami saat ini ke Lemhanas sebentar lagi Pak, kemarin kami sempat mengundang beberapa pendengar untuk mengajukan pertanyaan. Saya bacakan dulu dari Pak Aryawan, kemudian juga Pak Aritonang, dan juga ada Pak Himawan. Mungkin saya rangkum sedikit pertanyaannya. Bisa dibahas Pak nanti. Kecintaan Indonesia perlu disinergikan melalui pendidikan anak di keluarga, pendidikan formal, sekolah, pergaulan sehari-hari, tidak lepas dari contoh para pemimpin masyarakat yang notabene hampir tiap saat disiarkan melalui media massa, baik TV, koran, radio, dan sebagainya. Keindonesiaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika kental terasa dalam masyarakat dengan pencerminan tenggang rasa gotong royong sampai tahun 80-an. Dan akhirnya kesininya mulai luntur dan bergeser dengan individualis yang utama kelompoknya sendiri. Ini sangat ironi dan beda dengan semangat awal pendirian negara. Di sekolah dengan bungkus internasional berbahasa Inggris, jauh lebih laku di keluarga. Semangat menang sendiri dan halalkan segala cara, dan para pemimpin yang gontok-gontokan sikut sana sikut sini juga memarginalkan kepentingan rakyat kelompok tertentu. Mungkin bisa ditanggapi Pak Jenderal dan juga Pak Deputi di kesempatan akhir bisa menyampaikan. Ya, masyarakat kita berada pada sebuah masa transisi ya. Paling tidak ada 3 transisi yang sekaligus berlangsung. Transisi politik dari sistem politik otoritarian terpusat menuju kepada sistem politik demokrasi. Yang kedua adalah masa transisi kultural atau peradaban.
Dengan kita menuju demokrasi, kita dituntut untuk lebih melebarkan kemampuan sikap kita secara kultural, yang tadinya secara tradisional kita berasal dari sebuah masyarakat yang paternalistik, yang selalu menunggu pemimpin dan tidak bisa lepas dari pemimpin, menuju kepada sebuah kultur yang bisa saya katakan sebagai individualistis mandiri. Individualistis ini tidak harus diartikan negatif apabila kita mengatakan bahwa individual ini harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak mencari orang lain, dan individual ini juga harus konsisten, konsekuen untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang sebetulnya notabene-nya merupakan kesepakatan kita bersama. Individualistis itu bukan berarti bahwa semaunya individu itu sendiri, bukan, tetapi juga diikat oleh kebersamaan, oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan individu-individu itu juga wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan tersebut. Yang ketiga tadi sudah dikatakan adalah transisi generasi, dan dengan kemajuan teknologi ini bisa kita katakan sebagai quantum leap ya. Perubahannya ini kelihatan sekali gitu. Kalau dulu itu kelihatan bahwa perubahan itu bertahap sehingga tidak terasa, perubahan di sini antar generasi itu terasa sekali. Cara berpikir, cara berbicara, apalagi dengan era globalisasi. Nah, tantangan-tantangan ini yang harus kita manage dengan baik, dan kita tahu apa sebetulnya hakikat permasalahannya. Kita perlu sabar karena ini merupakan masa transisi yang mencakup sebuah masyarakat yang luas dengan penduduk yang besar, dan kita perlu juga untuk bisa memahami inti permasalahan dan tidak cepat untuk memvonis atau menjatuhkan judgement yang bisa memberikan kesan bahwa kita sudah tidak bisa menangani lagi masalah-masalahnya. Semua tertangani asal kita punya kesabaran dan kita tahu apa inti permasalahan itu sebetulnya. Oke, baik. Selain kesempatan akhir. Ya, terakhir Pak Gubernur, sebagai Gubernur Lemhanas, apa harapan Bapak ke depannya agar semangat bela negara ini dapat diperkokoh melalui keluarga Indonesia, Pak? Mengingat keluarga adalah menjadi salah satu tumpuan ketahanan bangsa. Mohon Pak tanggapan. Bahwa keluarga itu merupakan inti yang membentuk masyarakat, semua berawal dari keluarga. Saya rasa kita tidak sulit untuk membayangkan karena semua kita berasal dan merupakan bagian dari sebuah keluarga. Apakah kita sebagai anak dalam sebuah keluarga, apakah kita sebagai orang tua dalam sebuah keluarga, kita semua punya peran itu. Dan kita bisa merasakan perbedaan antara apa kekurangan sebuah keluarga dan apa sebetulnya hasil positif sebuah keluarga. Ini berkaitan erat dengan psikologi, terutama psikologi hubungan orang tua dengan anak. Katanya juga kalau anak itu di dalam keluarga dilimpahi oleh perhatian orang tua yang penuh dengan kasih sayang, maka ketika dia berkembang menjadi dewasa, anak itu akan bisa mempunyai perkembangan pribadi secara positif. Kuncinya di sini adalah komunikasi antara orang tua dan anak, dan bagaimana upaya orang tua untuk tetap memelihara komunikasi supaya tidak lepas. Jangan sampai anak itu mempunyai komunikasi, jalur komunikasi yang dia anggap lebih efektif di luar orang tuanya. Harus kita usahakan anak itu akan selalu kembali kepada orang tuanya manakala dia mengalami kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan. Oke, dari Pak Deputi, pesannya silakan Pak. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, keluarga itu adalah pondasi dalam kita membangun kebersamaan bangsa ini. Artinya apa? Naif sekali kalau kita berharap bisa membangun persatuan kesatuan, tapi di keluarga kita tidak bisa memberikan. Tadi yang ditanyakan juga oleh tadi ada yang menanyakan contoh-contoh keteladanan kepemimpinan juga, itu dimulai dari keluarga dulu lah. Kalau keluarga orang tua bisa memberikan contoh keteladanan, nah anaknya juga bisa mengikuti itu. Jadi kalau misalnya di luar dilihat ada kepemimpinan yang tidak menjadi teladan, dia bisa mengukur. Sehingga memang tentunya kita berharap kalau kita bisa membangun keluarga yang kuat, kita mudah-mudahan juga bangsa yang kuat. Nah, ada satu kata mungkin yang dulu sering didengung-dengungkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu mestinya harus jadi pegang kita, demikian. Iya, nggak boleh diganti-ganti ya Pak ya. Iya, harapannya itu. Karena kita kan masyarakat yang
gotong royong yang dulu yang tadi disampaikan. Nah, itu kita kembalikan ke jati diri kita. Ya. Oke, baik, terima kasih tentunya untuk waktu dan juga sharingnya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Gubernur Lemhanas, Pak Jenderal, terima kasih untuk waktunya. Iya, Pak Deputi juga terima kasih. Lasso juga terima kasih untuk Ibu Diana dari Bakti Asdiran sudah tentunya menemani saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Harlesters untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan program Heartline Bela Negara di jaringan Heartline Network kami, dan juga yang mendengarkan live streaming baik di www.heartline.co.id dan juga di heartlineradio.com. Kami akan kembali tentunya dengan program lain selepas yang satu ini. Pak Gubernur,